Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latif Hudairi. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi mahasiswa semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan soal obat dan perkenalan menurut Sistem Kesehatan Nasional. Obat merupakan salah satu komponen yang tak tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Obat adalah bahan atau panduan bahan-bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan fisiologis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi termasuk produk biologi. Di sini obat adalah sesuatu hal yang penting, bahkan dalam kebijakan pemerintah terhadap peningkatan akses obat diselenggarakan melalui beberapa strata kebijakan yang tertulis pada undang-undang sampai keputusan Menteri Kesehatan yang mengatur berbagai ketentuan berkaitan dengan obat. SKN 2004 memberikan landasan arah pedoman penyelenggaraan pembangunan kesehatan bagi seluruh penyelenggaraan kesehatan, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun masyarakat dan dunia usaha serta pihak yang terkait. Salah satu subsistem SKN 2004 adalah obat dan pembekalan kesehatan. Kebijakan obat nasional selanjutnya disebut KONAS, adalah dokumen resmi berisi pernyataan komitmen semua pihak yang menetapkan tujuan dan sasaran nasional di bidang obat beserta prioritas. KONAS merupakan bagian integral dari SKN 2004. Penggunaan obat tradisional di Indonesia merupakan bagian dari budaya bangsa dan banyak dimanfaatkan masyarakat. Namun demikian, pada umumnya efektivitas dan keamanan belum didukung oleh penelitian yang memadai. Mengingat hal itu, dapat menyadari Indonesia sebagai megacenter tanaman obat di dunia, perlu disusun kebijakan nasional obat tradisional terpisah dari KONAS ini. Tujuan KONAS dalam pengertian luas dimaksud untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan obat secara berkelanjutan agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dengan demikian, tujuan KONAS adalah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial, keamanan, khasiat, dan mutu semua obat yang beredar, serta melindungi masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat. Penggunaan obat yang rasional. Ruang lingkup KONAS meliputi pembangunan di bidang obat untuk menjamin terlaksananya pembangunan kesehatan dalam upaya mendapatkan sumber daya manusia berkualitas. KONAS menyangkut pembiayaan, ketersediaan, dan pemerataan, keterjangkauan obat, seleksi obat esensial, penggunaan obat rasional, pengawasan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia, dan pemantauan serta evaluasi. Analisis situasi dan kecenderungan. Tuntutan aspek teknologi dan ekonomi tersebut semakin besar dengan adanya globalisasi. Namun tuntutan ini pada dasarnya dapat diperkecil sedemikian rupa. Untuk perkembangan evaluasi penerapan KONAS pada tahun 1997 menunjukkan kerasional penggunaan obat relatif lebih baik, namun keberhasilan beberapa intervensi yang dilakukan di beberapa daerah tersebut belum sempat diperluas. Permasalahannya adalah, berdasarkan data yang terkumpul saat ini, dana penyediaan obat per kapita kabupaten atau kota untuk pelayanan kesehatan dasar rata-rata kurang dari 5.000. Peluangnya meningkatkan jumlah pengangguran tingkat informasi di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk mengisi kebutuhan tenaga apoteker. Dan tantangannya diperlukan penyesuaian pengelolaan obat sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Landasan kebijakan dan strategi. Landasan kebijakan untuk mencapai tujuan KONAS ditetapkan landasan sebagai berikut. Obat harus diperlakukan sebagai komponen yang tidak tergantikan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan. Pemerintah dan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk menjamin akan pasien mendapat pengobatan yang rasional. Pemerintah melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian obat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi obat yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan. Di sini strateginya, yang pertama, kesediaan pemerataan dan keterjangkauan obat esensial. Yang kedua, jaminan keamanan, khasiat, dan mutu obat beredar serta perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah satu penyalahgunaan obat untuk mencapai maksud tersebut. Terus untuk strategi yang ketiga itu penggunaan obat yang rasional. Upaya untuk penggunaan obat yang rasional dilakukan melalui strategi berikut. Jadi strategi itu ada 3 ya tadi ya. Dan di sini juga ada strategi untuk yang strategi pertama, ada sistem pembiayaan obat rasional penerapan. Untuk yang strategi yang kedua itu penilaian keamanan, adanya dasar hukum, penyempurnaan ketentuan, pemberdayaan masyarakat serta penyempurnaan dan pengembangan. Yang strategi yang ketiga itu penerapan daftar obat, ya obat esensial nasional, pengadaan obat, penerapan pendekatan farmako, penerapan pelayanan kefarmasian yang baik. Jadi itu tadi strategi dan landasan kebijakan. Pokok-pokok dan langkah-langkah kebijakan. Untuk yang pertama itu pembiayaan obat. Masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat memperoleh obat esensial setiap saat diperlukan. Untuk langkah kebijakan yang pertama ini, penetapan target pembiayaan obat sektor publik secara nasional, pengembangan mekanisme pemantauan pembiayaan obat sektor publik di daerah, penyediaan anggaran obat untuk program kesehatan nasional, penyediaan anggaran pemerintah dalam pengadaan obat buffer stok nasional, penerapan skema JKN, pembebanan retribusi yang mungkin dikenakan kepada pasien di puskesmas, penerimaan bantuan obat dari donor untuk menghadapi keadaan darurat. Untuk yang kedua, ketersediaan dan pemerataan obat. Jadi obat yang dibutuhkan itu harus diberikan atau diedar luaskan untuk stok obat. Jadi yang harus dilakukan itu pemberian insentif kepada industri obat jadi dan bahan baku, peningkatan ekspor, peningkatan kerjasama regional, pengembangan dan produksi fitofarmaka dari sumber daya alam Indonesia, peningkatan efektivitas dan efisiensi, peningkatan pelayanan kefarmasian, terus pemberian insentif untuk pelayanan obat di daerah terpencil. Dan yang ketiga itu keterjangkauan. Jadi harga obat, terutama obat esensial, terjangkau oleh masyarakat. Entah itu masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat yang menengah ke atas. Jadi obat itu harus terjangkau di semua kalangan. Jadi langkah-langkahnya itu pemanfaatan pendekatan farmakoekonomi di unit pelayanan kesehatan, melaksanakan lisensi wajib obat-obat yang sangat diperlukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pengembangan sistem informasi harga obat, pengembangan sistem pengadaan obat sektor publik, penghapusan pajak dan biaya masuk untuk obat esensial, pengaturan harga obat esensial untuk menjamin keterjangkauan harga obat. Untuk yang keempat itu seleksi obat esensial. Tersediaan dapat obat esensial nasional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan dalam pelayanan kesehatan secara luas. Nah, jadi kebijakannya itu yang pertama, pemilihan obat esensial harus terkait dengan pedoman. Pelaksanaan seleksi obat esensial dilakukan melalui penelaahan ilmiah atau penelitian ilmiah. Pelaksanaan revisi DON dilakukan secara periodik. Penyebaran luas DON kepada sarana pelayanan kesehatan sampai daerah terpencil. Lembaga pendidikan tenaga kesehatan, baik dalam bentuk media cetak maupun media elektronik. Dan yang keempat itu penggunaan obat yang rasional. Jadi langkah-langkahnya penyusunan pedoman
terapi standar berdasarkan bukti ilmiah, pemilihan obat dengan acuan utama DUEN, pembentukan dan atau pemberdayaan komite farmasi, pembelajaran farmakoterapi berbasis klinis dalam kurikulum tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan sebagai persyaratan pemberian izin, pengawasan, audit, dan umpan balik, penyediaan informasi obat yang benar, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat untuk menggunakan obat secara tepat dan benar. Selanjutnya tentang pengawasan obat. Di sini ada dua ya, obat yang beredar harus memenuhi syarat keamanan, terus masyarakat itu harus terhindar dari penggunaan yang salah atau penyalahgunaan obat lah. Jadi langkah-langkahnya, yang pertama penilaian dan pendaftaran obat, penyusunan dan penerapan standar produk dari sistem mutu, perizinan dan verifikasi sarana produksi dan distribusi, inspektif sarana produksi, pemantauan promosi obat, survei dan vigilin pasca pemasaran, penilaian kembali terhadap obat yang beredar, peningkatan sarana prasarana pengawasan obat, pemantauan pusat informasi obat di pusat dan daerah untuk intensifikasi penyebaran informasi obat. Terus penelitian dan pengembangan, peningkatan penelitian di bidang obat. Langkah kebijakan ada 3, melakukan identifikasi penelitian yang relevan dan penyusunan prioritas dengan mekanisme kerja yang erat antara penyelenggara upaya-upaya pembangunan di bidang obat, meningkatkan kerjasama lintas sektor dan dengan luar negeri di bidang penelitian dan pengembangan obat, serta meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan, membina dan membantu penyelenggaraan penelitian yang relevan dan diperlukan dalam pembangunan di bidang obat. Pengembangan sumber daya manusia. Tersedia SDM yang menunjang pencapaian tujuan KONAS. Langkahnya penyusunan rencana kebutuhan tenaga farmasi, penyediaan dan penempatan tenaga farmasi secara merata, pengintegrasian KONAS ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, pengintegrasian KONAS ke dalam kurikulum pendidikan berkelanjutan oleh organisasi profesi kesehatan, peningkatan kerjasama nasional, regional, dan internasional untuk pengembangan PSDM. Dan yang terakhir itu pemantauan dan evaluasi, penunjang penerapan KONAS melalui pembentukan mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja. Langkah kebijakannya, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala. Pelaksanaan dan indikator pemantauan mengikuti pedoman WHO dan dapat bekerjasama dengan WHO atau pihak lain. Pemantauan hasil pemantauan dan evaluasi. Tindak lanjut berupa penyesuaian kebijakan, negosiasi dan intensi terkait, bahan pembahasan dan berbagai badan internasional maupun donor luar negeri. Dan terima kasih. Demikian adalah presentasi atau pemaparan dari sekilas obat menurut sistem kesehatan nasional. Mungkin di sini apabila saya salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe dan like karena mungkin ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih kepada teman-teman Anda. Jangan lupa ya. Mungkin kalau bisa di komen di kolom bawahnya. Terima kasih. Check it out.